Rasulullah SAW menjelaskan akan terjadi fitnah besar-besaran di dalam agama ini, dan juga akan muncul tanduk setan dari yang biasanya ulama ini menjadi panutan ya, kiblatnya para Wahabi, ataukah Najd yang dimaksud adalah Irak. Maka kita akan masuk ke penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin sudah sering kita dengar dan kita dapati orang-orang atau bahkan ustadz-ustadz yang menjelaskan bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang munculnya Wahabi. Jadi Wahabi atau kita sebut aliran Wahabi yang pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berasal dari Najd, salah satu daerah di Jazirah Arab yang letaknya berdekatan dengan Hijaz atau Madinah. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan akan terjadi fitnah besar-besaran di dalam agama ini, dan juga akan muncul tanduk setan dari daerah tersebut. Nah, di sini kita akan bahas apakah benar hadis tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud tanduk setan atau suatu aliran yang akan membuat keguncangan besar di dalam agama Islam itu adalah Wahabi. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, yang insya Allah saya akan juga membawa penjelasan dari ulama besar yang biasanya ulama ini menjadi panutan ya, kiblatnya para Wahabi dalam pengambilan ilmu, yaitu Ibnu Taimiyah, atau mereka sering sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum itu, kita akan melihat cuplikan dari salah satu ustadz salafi Wahabi yang berusaha untuk mentakwil, membelokkan arti dari hadis tersebut, menyangkal bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis tersebut Najd atau arah timur dari Hijaz atau Madinah itu bukanlah Najd, kota asal dari pendiri Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi daerah Irak. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke videonya. Dan jalan Ibnu Umar. Qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi yaqulu al-Iraq. Ha innal fitnata haula, ha innal fitnata haula, thalath marrat min haythu yadkhulu qarn asy-syaitan. Dan Ibnu Umar dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya ke arah Irak, ke arah negeri Irak. Lalu beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Beliau mengucapkannya 3 kali, yaitu di mana terhubungnya tanduk syaitan. Hadis Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya ke arah Irak, ke arah negeri Irak. Lalu beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Ada yang menjelaskan bahwa ini maksud dengan fitnah dari timur dikaitkan dengan Najd, keluarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Allah, ini orang yang tidak paham hadis. Karena hadis itu kan saling menjelaskan. Dalam satu riwayat disebutkan Najd, dalam satu riwayat disebutkan Irak, dan Irak itu masih bagian Najd. Dalam satu riwayat disebutkan Irak, dan Irak itu masih bagian Najd. Dalam satu riwayat disebutkan Irak, dan Irak itu masih bagian Najd. Dalam satu riwayat disebutkan Irak, dan Irak itu masih bagian Najd. Nah, di dalam penjelasannya beliau menyebut yang dimaksud Najd adalah Irak. Apakah benar hal tersebut? Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita akan bawakan hadisnya terlebih dahulu. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Jadi hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kita artikan terlebih dahulu. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kemudian Ibnu Umar berkata, para sahabat berkata, juga untuk negeri Najd kami ya Rasulullah. Beliau kembali berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Para sahabat kembali berkata, juga untuk Najd kami ya Rasulullah. Kemudian Ibnu Umar berkata, beliau berdoa, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. Nah, apakah Najd yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini memang daerah Najd sesuai dengan teks hadisnya, ataukah Najd yang dimaksud adalah Irak? Maka kita akan masuk ke penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang biasanya sebagai rujukan para Wahabi dalam pengambilan ilmu. Di dalam kitabnya Bayanu Talbis Al-Jahmiyah
Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini, tepatnya di halaman ke-17. Haitsu qad tawatara 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu bi annal fitnata wa ra'sal kufri minal masyriq alladhi huwa masyriqu madinatihi kan najdi wa ma yashruqu anha kama fis sahihaini 'aniz Zuhri an Salim an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar ala innal fitnata min hahuna yusiru ilal masyriq min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Ya, ini salah satu hadis juga yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Kita bacakan terlebih dahulu artinya. Telah mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhbaruhu bi annal fitnata wa ra'sal kufri minal masyriq. Pemberitahuan bahwa sesungguhnya fitnah dan otak atau kepala kekufuran minal masyriq, dari arah timur. Alladhi huwa masyriqu madinatihi kan najdi. Nah, ini titik pentingnya. Yang dia adalah bagian timur dari Madinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan najdi, seperti Najd. Wa ma yusyriqu anha, dan juga bagian timurnya, kama fis sahihaini 'aniz Zuhri. Maksudnya adalah di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Zuhdi an Salim an Ibnu Umar. Jadi diambil dari sahabat Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada saat itu beliau di atas mimbar. Ala innal fitnata min hahuna. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan datang dari sana. Yushiru ilal masyriq. Beliau menunjuk ke arah timur. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Dari tempat terbitnya tanduk setan. Itu adalah penjelasan Ibnu Taimiyah di halaman ke-17. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang hal tersebut sampai ke halaman 23. Nah, di sini di dua baris terakhir itu kita bacakan, wala roiba annahu min haula'i dhaharat riddatu wa ghairuha minal kufr min jihati Musailama al-Kadzab. Dan tidak ada keraguan bahwasanya dari mereka telah nampak kemurtatan dan juga selainnya dari kekufuran min jihati Musailama al-Kadzab, dari arah atau daerah Musailama al-Kadzab. Jadi di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan secara spesifik Musailama al-Kadzab, arah dari Musailama al-Kadzab, yang artinya daerah Najd. Dan kita tahu bahwa Musailama al-Kadzab itu berasal dari Najd. Dan para Salafi Wahabi menyangkal bahwa arah timur dari Madinah itu bukan Najd, tetapi Irak. Baik, kita akan tampilkan satu peta yang menunjukkan di mana arah timurnya Hijaz atau kota Madinah. Ya, di situ terlihat bahwasanya timurnya Madinah itu adalah Najd, sedangkan Irak itu berada di antara timur dan juga utara. Jadi bukan pas di timurnya. Sedangkan di dalam hadis, dua hadis tersebut menyebutkan redaksi Najd, dan yang satunya menyebutkan dari arah timur. Tapi di sini kita tidak tahu ya, apakah benar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah sekte atau aliran Wahabi. Jadi saya tidak mau memvonis sembarangan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah aliran Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu berasal dari Najd.